bisa siarannya di studio, akhirnya kita pindahin siarannya langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Jadi makanya gue sekarang udah ready. Tapi nanti beda lagi, untuk acara hoodnya beda lagi, untuk nanti host hoodnya beda lagi, untuk dance hoodnya beda lagi. Jadi hari ini ada 3 kali ganti baju gue, berasa model. Japanese style gitu. Enggak, tadi gue pikir karena masih ada waktu 20 menit kan. Jadi di atas tuh kita udah standby dari 20 menit sebelum live. Nunggu kita mau GR. Oke, santai kan? Karena gue belum GR sama sekali untuk hari ini ya. Kemarin gue udah GR. Hari ini karena ada penambahan. Karena kemarin kita cuma setengah. Nah, di grup gue di atas ada tambahan Bubah. Ya kan? Jadi dia nggak tahu posisi dia di mana. Dan gue masih agak-agak lupa tuh dance-nya. Oke lah, masih GR. Tiba-tiba lampu gelap. Oke, kita live. Damn. Gue pengen muntah deh sekarang. Sumpah gue pengen muntah. Tapi udah lewat, aman gak gue tadi? Aman sih, kayak emang abang lagi bercanda-bercanda aja. Maksudnya tau gak sih kayak ngomongnya. Gue tadi cuman telat gerakan yang terakhir itu karena gue kelamaan muter ke tempat si sana. Jadi pas gerakan muter itu gue telat, habis itu balik lagi.
Oke, jadi tanggal 5 itu ada apa, Bubah? Tanggal 5 Agustus 2023 akan ada karnaval terbesar di Indonesia, pelopor karnaval di Indonesia yang sudah membuka banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan devisa kota, meningkatkan devisa negara Indonesia, dan menjadi satu pelopor untuk masyarakat itu lebih aware tentang keadaan bumi, lingkungan, karena kita membuat kostumnya itu dari sampah, terus juga membuka lapangan pekerjaan untuk semua orang, terus orang-orang itu juga bukan cuma di Jember tapi di Indonesia, dan juga menggali potensi anak muda, bukan hanya menjadi kostum maker, mereka menjadi MC, designer, hairstylist, makeup artist. Kalau misal ada satu bubah, Bapak Soekarno pernah bilang, satu pemuda bisa merubah dunia. Ini baru satu bubah. Kalau misal kita ngasih jalan ke semua anak di sana, akan ada ribuan bubah, ribuan Rinaldi Ayunardi, dan ribuan Tex Saverio. Wah. Dan saya mohon banget. Dan ini udah acara Jember di tahun 23 tahun ini. Ke 23 tahun. 23 tahun. Dan boleh tahu nggak sih prestasinya untuk Jember kapan namanya nyebutnya? Jember Fashion Carnaval. Jember Fashion Carnaval. Ini tuh udah tahun ke-23. Dan tadi kan Buba sempat bilang bahwa ini tuh udah taraf di internasional itu ranking nomor 2. Nomor 2 setelah Brazil. Gokil. Jadi tanggal 5 Agustus, dan ini satu keunggulannya adalah kita membuatnya itu dari kostumnya itu dari barang-barang recycle, dan kita menghadirkan banyak selebriti mulai dari Ratu Konsina, hampir semua host insert bakalan datang. Putri Indonesia ada 20, dan juga ada Yuki Kato yang emang darah Jember, Cinta Laura Kil, dan semuanya datang ke sana sukarela untuk membantu meningkatkan pariwisata Indonesia, melestarikan budaya Indonesia, dan juga aware terhadap lingkungan, keberadaan bumi ini. Jadi saya berharap teman-teman datang semua, kita jadikan Jember Fashion Carnaval sebagai karnaval nomor 1 di dunia. Alfian. Kak Hadi, kakak aku. Sudah lama tidak berjumpa ya, sibuk banget. Lihat tuh, matanya udah nyampe hitam. Ini tanda-tanda orang sibuk banget, kurang tidur, bener gak? Sibuk banget, tapi gak punya duit. Enggak dong, itu pertanda sukses. Oke, Buba, pertanyaan singkat aja. Sejak kapan Buba mulai menjadi makeup artist? Menjadi makeup artist itu sebenarnya dimulai dari tahun 2006, tapi fokus banget itu ketika saya pindah ke Jakarta, ninggalin salon saya di Jember 2011, 21 Mei 2011. Kenapa memilih karir menjadi makeup artist? Di kala itu ada satu pilihan, jadi kita harus memilih menjadi makeup artist, hairstylist, costume maker, designer, atau creative director, atau fashion stylist. Saya bisa melakukan semuanya, tapi saya memilih menjadi seorang makeup artist. Kenapa? Karena di saat itu saya butuh uang untuk saya putar lagi, untuk bikin karya, untuk ngebawa Jember Fashion Carnaval ke Jakarta, dan untuk mengenalkan budaya Indonesia ke Jakarta. Dan alhamdulillah semua yang saya sudah lalui, makan sehari 2 kali, tidur di tempat kecil, ngekos 400.000 zaman dulu, satu tempat, tinggal di gang kecil yang untuk papasan motor aja nggak bisa, udah dilewatin. Tapi saya bersyukur banget dari awal karir saya ketemu sama banyak orang. Tuhan begitu indah memberi saya kisah hidup, begitu indahnya rencana Tuhan, dan saya udah nyampe di posisi yang harus banyak banget bersyukur sama Tuhan. Ya, oke. Bener nggak kalau makeup seorang Bubah itu mahal? Relatif sebenarnya. Kadang ada, masih sampai sekarang itu masih nggak dibayar. Dulu bahkan saya pernah menolak di 3 tahun saya berkarir di Jakarta. Saya dapat tawaran 500 juta untuk make upin 1 orang. Tapi mungkin ini jadi
sebuah pelajaran buat orang banyak. Waktu saya dihadapkan, saya make upin Nadya Hutagalung dan Anggun di waktu bersamaan, which is mereka adalah seorang legend di dunia, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia dan di Asia. Atau make upin seharga 500 juta tapi saya nggak bisa posting apa-apa. Itu juga orang penting. Yeah. Saya memilih Anggun dan Nadya Hutagalung dan saya dapat berapa ribuan kali lipat dari harga itu. Waktu itu, jadi kalau mau mungkin untuk mua-mua baru lebih bijak untuk memilih pekerjaan yang kalian ambil. Gak cuman mementingkan uang, tapi kalian harus punya strategi dan bekerjalah dengan hati. Banyak sekarang itu banyak makeup artis yang aku mau kerja tapi baru belajar makeup udah ngasih tarif mahal banget. Ketika saya mau kasih kesempatan, mereka langsung kayak segini ya kak budgetnya gitu, kayak langsung gitu. Kerja nggak tuh nggak kayak gitu. Kerja tuh harus pakai hati. Nanti ketika kita udah nyampe di satu posisi, duit yang ngejar kita, bukan kita yang ngejar duit lagi. Oke, itu deh, itu pelajaran besar banget tuh ya. Oke, Buba pernah nggak dalam pekerjaan Buba, ya kan sekarang Buba bukan cuma seorang makeup artist, tapi juga seorang entertain. Pernah nggak ketika melakukan pekerjaan apapun itu ya, mau makeup artist ataupun entertain, Buba melakukan hal yang bikin malu? Entah Bikin itu bikin malu yang tidak terlupakan, entah itu bikin malunya lucu atau bikin malu tuh bikin malu gitu. Kejadian lucu sih pasti banyak kak. Kalau bikin malu atau bikin memalukan itu mungkin kalau misal kerjaan bentrok dan saya harus memilih sesuatu, tapi saya selalu bertanggung jawab. Misal bentrok nih, saya nggak bisa melakukan itu karena ada kerjaan penting banget yang harus saya lakuin. Saya bakal ngeganti itu dengan orang lain dan misal nih uangnya saya balikin semua, saya ngebayarin orang yang gantiin saya. Itu tanggung jawab seorang Buba untuk kliennya. Tapi kalau misal untuk kejadian yang lucu-lucu sih, apa ya? Setiap hari itu selalu menjadi sesuatu yang memorable dan juga membahagiakan untuk saya, siapapun yang saya temui. Karena setiap orang itu pasti punya banyak cerita dan menjadi pelajaran untuk saya. Berarti ada satu atau ada beberapa kali tuh kejadian kayak gitu? Berkali-kali. Tiap hari. Banyak banget ya berarti. Berkali-kali. Bentrok jadwal ya? Bentrok jadwal berkali-kali. Dulu bahkan setiap hari itu saya bisa nolak kayak puluhan kerjaan. Wow. Oke. Pernah nggak? Buba percaya nggak sama hal gaib? Kalau hal gaib saya percaya banget karena saya berapa kali itu pernah mengalami gini kak. Kalau kita mau serius, ada waktu itu seseorang yang meninggal di desa saya. Semua orang dihantui, tapi saya setiap malam setiap habis sholat maghrib saya bacain Al-Fatihah, tembok saya itu berasa dihantam sama, saya nggak halu ya, itu berasa dihantam sama angin gede banget, jedek sampai bergoyang. Habis itu banyak banget orang yang sampai di jalan itu pingsan karena diganggu. Percaya banget. Terus juga saya pernah waktu itu ngelihat bayangan putih. Kalau kita kan zaman dulu buang airnya itu benar-benar di sungai dan itu gelap. Ada sinar putih segala macam. Terus saya sering ngelihat api dengan mata kepala saya sendiri, api terbang. Bulat santet gitu. Saya percaya banget. Mungkin saya untuk kesininya lebih percaya juga tentang di bumi itu kita di semesta ini kita nggak tinggal sendiri. Ada elemen-elemen lain yang mungkin dimensi lain. Tapi saya percaya juga ketika orang meninggal, rohnya juga akan tetap stay di sini dan akan melalui berbagai macam proses. Oke. Pengalaman selain yang tadi ya, itu kan di Kampung Buba. Ketika Buba pindah ke Jakarta, pernah nggak kejadian hal horor? Ketika gini, kalau misal kita ngebayangin hal horor akan yang terjadi, kita tinggal ini takut. Tapi ketika kita mengalami, oh ya udah gitu. Saya matiin lampu, ada bayangan hitam. Saya hidupin, hilang. Matiin lagi, hilang lagi. Muncul lagi bayangan hitam di depan saya. Dihidupin, hilang. Dan waktu itu saya pindah ini dari apartemen sangat populer di daerah Kuningan. Habis itu saya pindah ke rumah. Di rumah itu setiap jam 2 malam di dalam lemari saya itu berasa orang ada duduk gebrek. Di meja juga gebrek, padahal nggak ada apa-apa. Dan pernah ada bunga, saya naruh Al-Quran, ada bunganya. Bunganya dari sini, ini nggak ada orang masuk ke kamar karena saya kunci. Bunganya pindah ke sebelah tempat tidur saya. Demi Tuhan saya nggak bohong. Kak Sarah waktu itu sampai saya telepon, saya WhatsApp. Kak, kalau memang ada banyak penghuni, kakak jangan balas WhatsApp. Dibaca doang nggak dibalas. Kak Sarah bisa lihat langsung ke rumah. Tapi waktu itu saya sempat gini kak, manggil Ustadz untuk berdoa. Tapi saya bilang, Pak Ustadz jangan diganggu. Saya cuma mau pamitan, mau tinggal di sini, mau hidup berdampingan di dimensi lain. Karena saya ketika saya manggil Ustadz, saya ngerasa sedih. Saya nggak mau ngusir mereka. Mereka biarkan di sana, saya di sana. Saya ngontrak di rumah tersebut.
sampai sekarang. Sampai sekarang. Kenapa saya nggak beli? Karena harganya tiba-tiba dinaikin. Dan tapi saya nggak mau pindah, walaupun Itu kayak dinaikin sama penghuni yang tidak kelihatan apa penghuni yang punya rumah itu? yang punya rumah itu udah meninggal, Kak. Jadi itu punya saudaranya. Emang sengaja nggak oke. mau dijual. Tapi ada satu ikatan yang terjadi di sana. Jadi saya kayak nggak mau. Feng Shui-nya bagus, cuman tanahnya emang agak miring. Saya percaya Feng Shui. Menurut saya mereka udah sangat nyaman tinggal dengan saya dan mereka banyak kasih support untuk saya. Jadi Oke. saya pengen berdampingan hidup sama mereka. Meninggal pun saya someday saya pengen tetap berada di sana. Wow. Kita undang Bubah ke podcast kali ya. Oke. Thank you Bubah. Thank you, Kak. Overkill. Bisa aja, bisa boleh. Sudah. Udah. Yuk. Kita bungkus. Di sini belum ada ya? Bang, closing dulu bang. Oke. Terima kasih kebersamaannya di Insert 20 tahun. Nggak kerasa udah 20 tahun umurnya Insert. Gokil sih. Sebentar, gue berapa tahun? Abang berapa tahun? 8 tahun. Gue 8 tahun di Insert. Tapi Insert sendiri programnya udah 20 tahun. Ini salah satu program TV, nggak cuma infotainment, tapi salah satu program TV yang umurnya itu lama banget sih. Paling lama bahkan. Gokil sih. Pokoknya sukses terus buat Insert.